ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi, bapak saya ini ngambil harta saya. Jadi bapak saya ngambil harta saya, kata. Apakah itu boleh wahai Rasulullah? Kok enggak ngomong-ngomong sama saya, dia ngambil harta saya, kata orang ini kepada Nabi. Lalu Nabi katakan, coba panggil bapak. Panggillah bapaknya. Sampai di hadapan Nabi, ya fulan, benar kau ambil harta anakmu, kan? Orang tua ini mengatakan begini, wahai Rasul, dulu saya orang kuat, cari nafkah kuat, badan saya kuat, dan saya dulu orang kaya. Di saat saya kuat, saya nafkahi anak saya. Saat saya kaya, saya penuhi kebutuhan anak saya semuanya. Wahai Rasul, sekarang ini saya lemah. Anak saya kuat, anak saya kaya. Saya lemah, saya tidak punya harta, saya lemah. Apakah kiranya tidak boleh saya mau ambil harta anak saya untuk kebutuhan makan saya saja? Apa saya tidak boleh? Apakah kira-kira salah menurut engkau ya Rasulullah? Saya ini lapar, anak saya kaya, saya minta makannya, terkadang anak saya keluar, saya ambil makannya, dia bilang saya mencuri, saya ngambil hartanya dia. Apakah salah saya ya Rasulullah? Nabi mendengarkan itu, rupanya Rasulullah menangis. Menangis mendengarkan daripada ungkapan orang tua yang sudah tua renta, sudah lemah, tidak mampu bekerja lagi, cuman minta sama anaknya, anaknya tidak ngasih. Sudah tidak mampu apa-apa, cuman minta anaknya, minta sama anaknya, anaknya tidak ngasih. Lalu Nabi katakan, wahai fulan, wahai anak, kalau begitu semua hartamu adalah milik bapakmu, kata. Aku sampaikan padamu, semua hartamu ini adalah milik bapakmu. Bapakmu mau ngambil seberapa pun, itu adalah milik bapakmu. Harusnya kau berterima kasih kepada bapakmu. Dulu bapakmu yang mencarikan makan, dulu bapakmu yang mencarikan engkau minum, yang membesarkan engkau. Bahkan mungkin perkara haram pun dilakukan, yang penting anaknya makan. Dan sekarang engkau jadi sukses, engkau jadi kaya, bapakmu makan saja engkau bilang dia ngambil hartamu. Maka itu tidak benar seperti itu. Nabi menangis melihat kenyataan seperti itu, ya. Nah, maka saya berpesan sebagai anak, khusus ini sebagai anak, maka bagaimana pandai-pandai kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan berupa orang tua. Pandai-pandai kita bersyukur, ya. Pandai-pandai kita bersyukur. Bagaimana bersyukurnya? Tidak usah orang tua itu sampai minjem uang sama kita, tidak usah, ya. Kalau dia bilang, nak saya butuh uang, tidak usah minjem, kasih sudah uang, ya. Apalagi cuma untuk beli makan, beli beras, apalagi mungkin untuk beli pakaian. Dan kita dulu kecil yang beli pakaian siapa? Yang ngasih makan siapa? Yang beli susu siapa? Yang peras keringat banting tulang siapa? Kan begitu, kan bapak kita. Nah sekarang, nak mau pinjam uang, tidak usah kasih pinjam, kasih sudah, ya. Nah, kalau kita punya 1 juta, ada 200.000, kasihlah 200.000. Mungkin yang 200 untuk istri kita, mungkin 200 untuk simpenan, 200 untuk bayar cicilan. Nah, kira-kira begitulah kita membagi, ya, untuk bapak kita, apalagi untuk ibu kita, ya, apalagi untuk ibu kita. Maka Nabi menyatakan, barang siapa yang dia berbakti kepada orang tuanya, maka besok anaknya pasti berbakti sama dia. Barang siapa berbakti kepada orang tuanya, maka anaknya pasti akan berbakti sama dia. Tapi kalau dia durhaka sama orang tuanya, maka anaknya pasti akan durhaka sama dia. Sebab akibat itu terjadi, ya. Maka sebelum kita nuntut anak kita berbakti, nah, coba kita lihat bagaimana kita sama orang tua kita. Kalau kita baik berbakti sama orang tua kita, insya Allah anak kita bakti sama kita. Itu kuncinya, ya. Itu kuncinya. Tapi kalau kita durhaka sama ibu bapak kita, jangan harap anak kita mau bakti sama kita.